Penetapan mantan anggota Badan Anggaran DPR WOD Nurhayati sebagai tersangka baru kasus dugaan pencucian uang ini disampaikan juru bicara KPK Johan Budi Selasa siang di kantor KPK Jakarta. Johan menjelaskan penetapan status baru anggota DPR dari fraksi PAN ini diperoleh atas pengembangan kasus dugaan suap pengalokasian dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau PPID dengan tersangka WOD sendiri. Menurut Johan, setelah dikembangkan dan diselidiki, ternyata ditemukan 2 alat bukti yang membuktikan keterlibatan WOD dalam kasus pencucian uang. Dalam kasus barunya ini, WOD dijerat pasal 3 atau 4 atau 5 nomor 8 tahun 2010 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK sudah menetapkan WON sebagai tersangka dalam kaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang. Pasal yang disangkakan adalah pasal 3 atau 4 atau 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kini kasus baru WOD ini masih terus dikembangkan untuk mencari apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Saudara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terpidana kasus korupsi dan pencucian uang pada proyek pengadaan alat simulator SIM Irjen Joko Susilo menjadi 18 tahun dari 10 tahun penjara. Mantan Kepala Korlantas Polri ini juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Salon ini terletak di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sepekan sudah tanda sita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi pajangan baru salon yang masih beroperasi itu. Diduga Irjen Joko Susilo, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, melakukan pencucian uang lewat salon ini beratasnamakan istri mudanya Mahdiana. Harta Irjen Joko Susilo yang beratasnamakan istri mudanya Mahdiana masih banyak lagi, seperti rumah dan mobil. Lokasinya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah. Itu dari istri kedua, sedangkan Jenderal Polisi Bintang 2 memiliki 2 istri lagi. Istri pertama bernama Suratni dan istri ketiganya adalah Dipta Anindita, mantan Putri Solo 2008. Melalui ketiga istrinya itu, diduga Irjen Joko Susilo melakukan pencucian uang. Sejumlah harta bergerak dan tidak bergerak dimiliki sang jenderal. Rumah milik sang jenderal ada lebih dari 15 yang tersebar di Jakarta, Bogor, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Lalu ada pula sejumlah apartemen. 2 diantaranya terletak di Singapura dan Australia. Sang jenderal tak berhenti di situ saja. Dia diduga memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Agar tidak diketahui, seluruh hartanya diatasnamakan istri serta keluarga. Selain itu, Irjen Joko Susilo diduga memiliki 4 unit mobil dengan kisaran harga mulai dari 200 juta hingga 700-an juta rupiah. Lagi-lagi, meski bukan atas nama sang jenderal, diduga ada kaitannya dengan mantan gubernur Akpol itu. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, gaji Irjen Joko Susilo sekitar 30 juta rupiah per bulannya. Lalu, mungkinkah sang jenderal bintang 2 itu memiliki harta berlimpah ruah dengan gaji tersebut? Pemirsa, di hadapan sidang dengar pendapat Senat Amerika Serikat, pejabat HSBC berjanji akan membenahi kebijakan operasional bank ini setelah penyelidikan Komisi Pencucian Uang Senat mengungkap bahwa HSBC melakukan transaksi ilegal atas nama sejumlah klien, termasuk kartel narkoba Meksiko, kelompok teroris Al-Qaeda, dan negara-negara yang terkena embargo keuangan Washington. Dalam iklan, HSBC menyatakan diri sebagai bank pilihan semua orang. HSBC, the world's local bank. Kini HSBC diselidiki atas tuduhan menjadi bank pilihan gembong narkoba dan teroris. Komisi Pencucian Uang Senat Amerika Serikat menyatakan HSBC menangani transaksi mencurigakan termasuk untuk kartel narkoba Meksiko, penyandang dana Al-Qaeda, dan negara yang dikenai embargo oleh Washington termasuk Iran. HSBC mengaku kurang melakukan pengawasan sehingga transaksi ilegal ini bisa terjadi bertahun-tahun. Despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. Dalam sidang, salah satu pejabat HSBC mengaku melakukan transfer dana atas nama sebuah bank Arab Saudi yang menurut laporan CIA membantu mendanai Al-Qaeda di periode bersamaan dengan serangan 11 September 2001.
Hasil penyelidikan Senat juga menyatakan antara 2007 hingga 2008, HSBC Meksiko mentransfer 7 miliar dolar ke Amerika Serikat yang dicurigai berasal dari transaksi narkoba. If this is dirty money that you're trying to portray as clean funds, being able to run it through the U.S. financial system helps you achieve that objective. HSBC terancam terkena sanksi finansial dari pengawas perbankan Amerika Serikat. Selain meminta maaf, Kepala Divisi Compliance HSBC yang bertanggung jawab atas kepatuhan hukum menyatakan akan mengundurkan diri. HSBC juga mengumumkan akan meningkatkan biaya operasional Divisi Compliance untuk memastikan penegakan hukum.